Halo anak-anak, apa kabar? Sekarang kita belajar dari tematik tema 2, subtema 2, sumber energi, batu bara dan manfaatnya. Kita mau belajar tentang batu bara dan manfaatnya. Apakah kalian pernah melihat batu bara? Ya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kalian tahu apa saja manfaat batu bara? Ada yang tahu tidak? Nah, mari kita pelajari bersama-sama manfaat dari batu bara. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia batu bara. Ya, batu bara ini beda dari batu bata loh ya. Apalagi batako ya, banyak sekali jenis-jenis batu, tapi batu bara ini berbeda ya. Karena apa? Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar berwarna coklat tua yang dihasilkan ketika tanaman darat dan air menumpuk dan terkubur selama berjuta-juta tahun. Ya, batu bara ini adalah batuan yang mudah terbakar. Jika kalau kamu lihat di sekelilingmu ada batu kayak batu kerikil gitu, itu tidak mudah terbakar. Kayak batu bata, itu tidak mudah terbakar ya. Hanya apa yang mudah terbakar? Iya, batu bara. Batuan yang sangat mudah terbakar dan dia berwarna coklat tua. Nah, dihasilkan ketika tanaman darat dan air menumpuk dan terkubur selama berjuta-juta tahun ya. Kalau kita menemukan ada yang namanya tambang batu bara. Jadi dia digali karena dia terkubur selama berjuta-juta tahun. Jadi prosesnya dia itu tidak 1-2 bulan jadi batu bara. Dia terkubur selama berjuta-juta tahun. Bayangkan betapa lamanya ya. Nah, ini contoh menggunakan batu bara. Untuk apa dia gunakan dari gambar ini? Ini dia, dimanfaatkan untuk apa batu bara berdasarkan gambar di atas? Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk memasak. Wah, biasanya kamu pasti kan melihat orang tuamu memasak menggunakan apa dia? Menggunakan gas, listrik, atau minyak tanah. Tapi ternyata batu bara bisa dimanfaatkan untuk memasak dan kompornya juga khusus ya, kompor khusus untuk batu baranya bisa dimasukkan ke dalamnya ya. Nah, betul sekali. Batu bara bisa dimanfaatkan untuk memasak. Batu bara bisa dimanfaatkan menjadi briket atau blok yang bisa memulai dan mempertahankan api sehingga bisa digunakan untuk memasak. Jadi batu bara itu bisa mempertahankan api. Jadi bisa digunakan memasak. Ya, tidak sebentar. Contoh kayak kita bakar kayu, kalau kayunya habis, ya apinya mati. Tapi ini batu bara ini bisa mempertahankan api, bisa digunakan untuk memasak dan juga dapat digunakan untuk menghangatkan ruangan, ya. Contohnya kayak di negara-negara yang punya musim musim apa? Musim salju ya. Jadi dia mempergunakan batu bara untuk menghangatkan ruangan. Kalau kita di Indonesia yang punya iklim tropis yang eh, panas tidak mempergunakan batu bara ya. Bahkan kalau di rumahnya menggunakan apa? Kipas angin AC biar terasa sejuk ya. Tapi di negara-negara lain yang mempunyai musim salju biasanya menggunakan batu bara untuk menghangatkan ruangan ya. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Perhatikan diagram pemanfaatan batu bara di bawah ini. Nah, ini manfaat batu bara. Batu bara bisa dimanfaatkan jadi bahan bakar kompor briket yang seperti tadi contoh gambarnya ya untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, batu bara juga manfaatnya untuk apa? Untuk menghasilkan metanol. Ya, metanol ini bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Jadi, berbagai industri itu kan mempunyai mesin. Mesin-mesinnya itu ada yang besar-besar itu menggunakan
bahan bakar cairnya batu bara itu isi metanol ya untuk menggerakkan mesinnya. Manfaatnya batu bara itu banyak sekali ternyata ya. Nah, untuk apa lagi? Iya, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas ya. Pembangkit listrik tenaga gas itu biasanya disingkat PLTG ya. Ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga air. Tapi manfaat batu bara ini bisa loh digunakan karena dia menghasilkan bahan bakar gas ya, menghasilkan gas katanya. Jadi bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas. Gitu ya. Kita bisa lihat dari diagramnya. Apalagi, wah manfaat dari batu bara ada lagi pembangkit listrik ya. Sebagai pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi dia mempunyai apa? Digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Nah, ayo kita diskusikan bersama-sama. Menurut kamu, yang pertama, apakah batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh? Nah, mudah nggak batu bara diperoleh? Termasuk sumber daya alam berlimpah atau tidak? Kamu bisa menjawabnya ya. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Benar atau tidak? Apakah dia mempunyai pengaruh atau tidak? Seperti diagram tadi kita bisa lihat ya. Dia sebagai bahan bakar untuk mesin di industri. Berarti dia punya pengaruh ya untuk kegiatan ekonomi ya, sangat berpengaruh sekali ya. Kalau batu bara itu ya bisa digunakan apa lagi? Untuk pembangkit listrik ya, untuk bahan bakar pembangkit listrik. Coba bayangkan kalau tidak ada batu bara, listriknya tidak dapat dipergunakan ya karena tidak ada bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listriknya seperti diagram tadi. Jadi batu bara itu mempunyai pengaruh ya terhadap kegiatan ekonomi kita ya. Apakah kita harus menghemat penggunaan batu bara? Iya, kita harus berhemat penggunaan batu bara karena proses terjadinya batu bara ya dia apa? Berjuta-juta tahun. Coba bayangkan kalau kita tidak berhemat, tidak menghemat batu bara, dia akan habis. Kalau sudah habis, tidak bisa digunakan. Siapa lagi kalau tidak bisa digunakan? Ya, generasi selanjutnya tidak bisa dong mempergunakan. Oleh sebab itu kita harus menghemat penggunaan batu bara. Nah, menghemat energi sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama Miss dan Misternya. Hari ini kita mau mengajak orang lain untuk berhemat. Caranya bagaimana? Yaitu kampanye hemat energi. Ya, kampanye ya. Kamu pernah lihat nggak kampanye? Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain hemat energi adalah dengan kampanye. Wah, salah satu cara kita itu dengan kampanye. Apa itu kampanye ya? Jadi apa itu kampanye dan apa tujuan kampanye itu? Ada tujuannya. Perhatikan. Nah, kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kampanye itu rangkaian tindakan komunikasi. Kamu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Untuk apa? Ada tujuan dari kampanye untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu yang tadinya tidak hemat energi listrik jadi hemat. Lewat apa? Lewat kampanyemu itu. Kampanyemu itu bisa berupa poster-poster yang sudah kamu gambar. Ketika orang lihat, kamu bisa menunjukkan kepada orang lain itu merupakan rangkaian tindakan komunikasi. Supaya apa? Menciptakan perubahan yang tadinya tidak hemat energi listrik jadi bisa menghemat energi listrik. Contohnya pergunakan lampu seperlunya, matikan komputer atau laptop jika tidak digunakan, mematikan TV jika lo tidak ditonton ya. Kalau masih ada yang nonton jangan dimatikan ya, malah kamu dimarahin nanti.
Matikan TV jikalau tidak dipergunakan ya. Apalagi kipas angin, AC yang ada di rumah, jikalau tidak dipergunakan, kamu bisa mematikan. Apalagi lampu, ya. Kalau pagi hari, siang hari kan matahari sudah masuk ruangan, sudah terang, tidak perlu dipergunakan lagi. Kamu bisa mematikan lampu. Itu salah satu untuk kita menghemat energi. Nah, kamu bisa mengkampanyekannya, mengajak orang lain untuk hemat energi, ya. Nah, jadi tujuan kampanye kita kali ini, ya kita juga bisa berkampanye loh. Nah, kampanye kita apa? Ayo kita ajak orang-orang untuk melakukan penghematan energi yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, kalau kamu sudah di rumah, sudah berlatih untuk menghemat energi, kamu juga bisa mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ya, bisa melalui poster-postermu, bisa juga melalui video-video ya. Kita untuk mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ya, kita harus mengkampanyekannya supaya supaya hemat energi itu membuat bumi kita bahagia, Indonesia bahagia ya. Kenapa? Karena bisa dipergunakan untuk generasi selanjutnya. Ya, apakah kampanye dapat disebut bagian dari kewajiban sebagai warga negara? Menurut kamu gimana? Apakah itu kewajiban atau tidak? Ya, kamu bisa menjawab itu kewajiban atau tidak, kampanye itu ya. Mengapa? Ya, kamu punya alasan tersendiri. Kenapa dia disebut kewajiban ataupun tidak kewajiban, ya? Ada alasannya, ya. Nah, ingat, sumber energi yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Makanya dikatakan kita harus senantiasa berhemat. Nah, ya, berhematlah. Berhemat dapat apa? Kalau kita berhemat energi, tidak hanya kita saja yang bisa menikmatinya. Nah, generasi selanjutnya juga dapat merasakannya, ya. Bersyukur buat sumber alam yang Tuhan berikan bagi kita. Salah satunya cara kita untuk bertanggung jawab adalah menggunakannya seperlunya. Berhematlah, jangan sampai boros-boros, ya. Kita mau bangsa kita tetap ya mempunyai listrik. Ya, cara satunya kita itu berhemat menggunakannya dengan baik ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian sudah belajar ya. Kalian sudah belajar tentang menghemat energi ya. Salah satunya tadi itu ada batu bara, manfaatnya dan juga kamu bisa mengkampanyekan cara menghemat energi ya. Kamu bisa menggunakannya lewat postermu atau kamu lagi senang buat video, kamu bisa membuat video hemat energi cara-caranya dan orang lain yang melihatnya dapat eh, berubah yang dari tadinya dia tidak hemat jadi hemat energi. Ya anak-anak, ya kamu luar biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga, minum air yang banyak ya dan senantiasa berdoa ya. God bless you. Tuhan memberkati.